Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini saya pilihkan nomor 6. Diketahui jika P sama dengan lebih besar 0 dan limit. Nah, fungsinya sebagai berikut, hasilnya 12. Maka nilai P kurang Q. Nah, kalau kita misal nih substitusi nilai X-nya adalah P. Berarti pembilangnya ada ya, pasti punya nilai. Tapi penyebutnya kalian perhatikan. P dikurang P hasilnya 0. Berarti sesuatu dibagi 0, hasilnya pasti tidak terhingga. Sementara ini hasilnya 12. Nah, maka dari itu, ini merupakan limit bentuk tak tentu. Nah, ya, limit bentuk tak tentu. Tak tentu yang bentuknya 0 per 0. Karena kalau kita bagikan hasilnya tak terhingga, tapi ini punya 12. Berarti kan tidak memenuhi, gitu ya. Artinya, supaya ini punya nilai, maka kita harus membuat dia dalam bentuk turunan. Artinya dia harus diturunkan supaya dia punya nilai. Nah, sehingga nanti dari situ kita gunakan ya teorema siapa? L'Hopital ya. Nah, L'Hopital. Bukan hospital ya, L'Hopital. Nah, apa L'Hopital? Kita turunkan persamaan yang ada di sini supaya menjumpai bentuk hasilnya. Nah, sehingga kalau ini kita turunkan ya menjadi X pangkat 3 menjadi 3X pangkat 2. PX kuadrat menjadi 2PX. 2-nya pindah ke bawah dan berkurang 1. Terus ditambah Q karena X-nya pangkat 1 hilang. Nah, gitu ya. Turunan dari turunan dari X 1 ya, berarti 1. Ini kan konstanta ya, berarti 0. Nah, ini nilainya 12. Berarti dari teorema Hopital, kita sudah dapat satu persamaan. Yaitu apa? Nah, X-nya kita ganti menjadi P, karena tadi limit X menuju P. Nah, maka jadilah 3P kuadrat plus 2P kali P, berarti P kuadrat gitu ya. Plus Q sama dengan 12. Nah, maka dari sini, ini 5P kuadrat tambah Q sama dengan 12. Ini persamaan pertama. Nah, lalu persamaan keduanya dari mana? Karena ada dua variabel P dan Q. Kita gunakan ini tadi, syarat bentuk limit tak tentu. Karena ini bentuk tak tentu, maka pembilangnya sama dengan 0. Artinya supaya dia terdiferensial, maka nilainya harus sama dengan 0. Ya, maka dari pembilang X pangkat 3 tambah PX kuadrat tambah QX sama dengan 0. Ya, supaya menjumpai bentuk 0 per 0 ini. Nah, berarti ganti X-nya sama dengan P. Berarti P pangkat 3 tambah. Ini kan P kuadrat ya. P kuadrat kali P berarti P pangkat 3. Tambah Q kali P. Sama dengan 0. Berarti ini 2P pangkat 3 tambah PQ sama dengan 0. Nah, supaya sama bentuknya dengan persamaan pertama, maka ini kita bagi dengan P. Sehingga 2P kuadrat tambah Q sama dengan 0. Ini persamaan kedua. Nah, kita udah punya dua persamaan. Langkah selanjutnya, eliminasi. Nah, kita eliminasi persamaan 1 dan 2 ya. Eliminasi 1 dan 2. Maka diperoleh hasilnya adalah 5P kuadrat plus Q sama dengan 12. 2P kuadrat plus Q sama dengan 0. Maka dari situ 12 ini tinggal 3P kuadrat. Berarti P sama dengan 12 bagi 3, 4 ya. Berarti akar 4 plus minus 2. Nah gitu ya. Sehingga ini syaratnya jika P lebih besar dari 0. Maka P yang memenuhi hanyalah 2. Ya, P yang memenuhi hanyalah 2. Sehingga dapatlah nilai Q-nya. Substitusi aja ke persamaan 1 atau persamaan 2 sama aja ya. Nanti diperoleh nilai Q-nya adalah minus 8. Nah, gitu ya. Jadi ini kan 2 pangkat 3 jadinya ya. 8 pindah ke kanan jadi minus 8. Nah, dapat P dan Q udah. Maka kita tinjau soalnya. P dikurang Q. P-nya 2, Q-nya minus 8. Berarti 2 tambah 8. 10. Nah, maka jawaban yang tepat adalah yang B. Gitu ya. Jadi, lihat ini teorema Hopital atau bentuk limit tak tentunya.
Nah, oke ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, nomor 7. Ada persamaan trigonometri sekarang. Kenapa? Karena ini sama dengan 0. Nah, jika bla 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 untuk intervalnya ada, maka tangen 2x. Nah, ini kalau kita lihat agak susah memang. Tapi lihat triknya lagi. Kita harus cari nilai x-nya dari mana. Ini, kalau kita jeli, kita bisa memodifikasi bentuk soalnya. Ya, jadi gimana maksudnya? Gini. Sin 3x plus sin x plus sin 2x sama dengan 0. Loh, kenapa begitu? Ini ada sin 2x soalnya. Kalau ini kita ubah, ingat ya, di trigonometri, jumlah dua sudut sin plus sin hasilnya 2 sin kali cos. Berarti ini 3x tambah x per 2, baru ini cos. Nah, 3x kurang x per 2 plus sin 2x sama dengan 0. Nah, kalau ini kita ubah lagi menjadi 2 sin 2x, ini cos x, tambah sin 2x sama dengan 0. Keluarkan sin 2x-nya. Nah, kita keluarkan sin 2x-nya, maka tersisa 2 cos x tambah 1 sama dengan 0. Berarti kan dia punya dua nilai, yaitu sin 2x sama dengan 0 atau 2 cos x tambah 1 sama dengan 0. Maka kalau dari situ, ini tidak memenuhi. Kenapa tidak memenuhi? Karena nilai intervalnya dari 90 sampai 180. Sementara nilai sin yang bernilai 0 itu hanya ada di kuadran 1, tepat 180 dan 360. Maka ini tidak memenuhi. Ini langsung dicoret aja. Berarti yang memenuhi adalah ini. Sehingga cos x sama dengan minus setengah. Nah, berarti nilai berapa sih? Gitu ya, nilainya cos berapa yang nilainya minus setengah? Di kuadran kedua. Berarti langsung aja 120 derajat. Nah, ingat lagi ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ya, jadi kosinus akan negatif di kuadran 2 dan kuadran 3. Maka ini berada di sini letaknya. Nilai x-nya berada ada di sini. Nah, berarti dari situ x-nya 120 derajat. Oke, udah ketemu pertanyaannya. Nah, berarti tangen 2x, ya, tangen 2x berarti sama aja dengan tangen 2 kali 120 derajat. Berarti tangen 240 derajat. Nah, 240 derajat berarti di kuadran ketiga ya. Kuadran ketiga tangen itu bernilai positif. Maka hasilnya pasti yang positif. Bisa saja D, bisa E. Nah, ini kan sama aja dengan tangen 180 derajat plus 60. Nah, kalau dimulai dari 180, fungsinya tetap, berarti tangen 60. Ya udah, tangen 60 adalah akar 3. Maka jawaban yang tepat adalah E. Nah, gitu caranya ya. Jadi lagi-lagi ada suatu trik khusus yang perlu diperhatikan. Nah, jadi ini trik khususnya. Saya tulisin ulang deh ya supaya kita makin paham. Yaitu apa? Jumlah sudut trigonometri sin alfa tambah sin beta sama dengan 2 kali sin alfa tambah beta per 2. Nah, kali cos alfa kurang beta per 2. Nah, itu salah satunya. Gitu ya. Jadi, kita modifikasi bentuknya. Tadi gini deh, sin x tambah sin 2x tambah sin 3x sama dengan 0. Kita rapikan jadi seperti ini. Nah, oke ya, jadi jawabannya yang E.